Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erdin Prayoga dengan NIM 66702301118 dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Untirta, kelas 4D, angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa kritik ataupun pertanyaan dari teman saya, Safira Natasha, dalam rangka untuk tugas UTS mata kuliah politik lokal yang diampu oleh Bung Yebi Mahasan Meirudin MA. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja pada kritik yang pertama, yang dimana Safira ini menyatakan pada saat presentasi di kelas saat itu bahwa urgensi dengan teori kurang dipaparkan. Nah, untuk menjawab ataupun menjelaskan bagaimana urgensi dengan teori kurang dipaparkan, sebenarnya waktu presentasi di kelas juga saya sudah cukup menjawab, tapi memang kurang mendetail gitu. Dan ini nyangkut ke kritik kedua, jadi saya langsung jawab dua kritik sekaligus saja. Yang pertama itu urgensi dengan teori kurang dipaparkan, dan yang kedua pemaparan yang kurang detail. Nah, urgensinya adalah kita tahu gitu kalau di Jakarta ini merupakan kota yang seharusnya yang sudah cukup elit lah, dan tidak seharusnya mengalami kemiskinan yang tinggi. Tetapi di wilayah administrasi Jakarta, DKI Jakarta, itu masih terdapat wilayah administrasi kota yang miskin, yaitu Jakarta Utara. Kenapa saya tidak memasukkan Kepulauan Seribu? Karena Kepulauan Seribu termasuk kabupaten, dan memang kalau di Jakarta sendiri akses ke Kepulauan Seribu cukup lumayan sulit lah. Jadi dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara lah wilayah administrasi kota di DKI Jakarta yang tingkat kemiskinannya berdasarkan presentasinya itu masih tinggi. Dan saya perlu menjelaskan bahwa kemiskinan itu sendiri dari 0 sampai 5% itu rendah, dan rendah menuju sedang, dan kalau 5% sampai 10% itu sedang menuju besar. Nah, Jakarta Utara ini itu dia kemiskinannya sebesar 6,44%, yang dimana data ini saya kutip sekali lagi dari BPS, Badan Pusat Statistik. Dan itu mungkin yang semoga menjawab ini detail gitu, dan urgensinya itu jelas kenapa kemiskinan di Jakarta Utara ini harus diteliti dan dengan teori yang kurang dipaparkan. Jadi kemiskinan ini itu berhubungan dengan teori demokrasi David Betham, karena David Betham sendiri itu menyatakan bahwa dasar dari demokrasi itu ya popular control atau rakyat yang memberikan kontrol, atau dan juga political equality atau kesetaraan politik. Salah satunya itu setaranya dari segi ekonomi ataupun pendidikan ataupun akses yang seharusnya mereka dapatkan gitu, terutama hak asasi manusianya. Nah, terus kritik yang ketiga yaitu data yang menguatkan penelitian tidak dijabarkan. Nah, sebenarnya di dalam punya saya, kalau misalnya Safira membaca, itu juga saya udah sampaikan, dan ini saya ambil datanya tentu dari Badan Pusat Statistik lagi, yang tadi saya bilang di Kepulauan Seribu itu yang merupakan kabupaten wilayah Jakarta yang masih miskin dan sangat besar sebanyak 13%, dan tapi saya tidak menelitikan hal itu karena itu kabupaten. Dan di Jakarta Selatan itu sekitar 3%. Lalu di Jakarta Timur 4%, di Jakarta Pusat 4%, dan di Jakarta Barat 3%.
3,9, dan di Jakarta Utara yang tadi saya jelaskan 6,44%. Jadi semoga dalam menjawab kritik ataupun menjelaskan ini sudah cukup menjawab dari apa yang Safira sampaikan, bahwa urgensi dengan teori kurang dipaparkan, data yang menguatkan penelitian tidak dijabarkan, dan itu saya coba jawab dengan data Badan Pusat Statistik. Dan sebenarnya ini bersinggungan nanti dengan narasumber yang saya ini juga, dan pemaparan yang kurang detail, dan semoga itu cukup menjawab dari kritik yang Safira sampaikan kepada saya, dan saya berterima kasih atas kritik tersebut. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Safira itu mengatakan berapa banyak sih informan yang menjadi pendukung, serta bagaimana cara Erdin ini mendapatkan data warga miskin di wilayah DKI Jakarta. Sebenarnya bukan data warga miskin ya, karena tentu kita nggak mau pakai konotasi negatif, kata negatif kepada masyarakat, dan juga melegitimasi kalau mereka tuh mereka ini masyarakat miskin. Jadi itu bagaimana etik Erdin aja sebagai peneliti untuk mencari ataupun menemukan narasumber yang memang sesuai dengan kriteria yang Erdin pengen teliti gitu. Dan tentu informan yang idealnya Erdin itu pengen 10. Jadi kecamatan di Jakarta Utara ada 8, dan setiap kecamatan harus diwakili supaya basis dari masyarakat ataupun sumber-sumber itu lebih jelas, dan juga mewakili bahwa memang di Jakarta Utara mayoritas dari setiap kecamatan itu banyak sekali masyarakat miskinnya yang tidak mendapatkan political equality-nya. Dan data warga di wilayah DKI Jakarta lagi-lagi banyak sumbernya dari internet, baik itu dari Kompas, CNN, ataupun dari BPS gitu. Bahkan ada data di penelitian Erdin juga, Erdin ada data tentang wilayah kumuh yang paling banyak itu juga di Jakarta Utara gitu. Itu sumbernya dari internet, dari Databooks. Nah, lalu menjawab pertanyaan kedua yang dimana Safira mengatakan apa hubungannya kemiskinan dengan teori demokrasi Bentham selain meminta kesetaraan. Sebenarnya menjawab pertanyaan ini itu agak sedikit rancu juga, karena menurut Erdin ya, dalam teorinya aja di basic principle of democracy, David Bentham tuh udah menyatakan bahwa political equality ya berarti kesetaraan. Mereka itu meminta kesetaraan itu sudah seharusnya mereka dapatkan, dan hubungan dengan kemiskinannya ya tingkat pendidikan dan juga ekonomi mereka itu rendah sekali. Dan dari narasumber yang menjadi informan bagi Erdin juga, terutama alhamdulillah Erdin sempat menanyakan ini ke Bapak Wali Kotanya langsung, Wali Kota Jakarta Utara, yaitu Bapak Ali Maulana Hakim. Dia juga mengakui gitu bahwa Jakarta Utara ini udah mengalami kemiskinan yang mengerak, masalah kemiskinan yang merak. Jadi ini itu menjadi perhatian ataupun masalah utama lah yang Pemkot Jakarta Utara ini juga harus segera menanggulanginya. Nah, sebenarnya kalau maaf juga Erdin lupa jelasin yang di highlight dalam penelitian ini, di dalam penelitian ini, yaitu RKPD. Nah, pemerintah Gubernur DKI Jakarta yang didasari dengan hukumnya, yaitu Peraturan Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 dan juga Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018. Di situ udah dibuat kebijakan ataupun langkah konkret dari pemerintah DKI Jakarta gitu, pemerintah gubernurnya, yaitu dengan RPKD, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, di rentang periode 2023 hingga 2026. Nah, memang di semua wilayah DKI Jakarta itu tingkat presentasi kemiskinannya berkurang, termasuk Jakarta Utara. Tapi Jakarta Utara di tahun 2022 dan 2023
itu mengalami stagnan kemiskinan dari 7%, 7,24% di tahun 2021 dan juga 2022. Nah, baru turun di tahun 2023 sebesar 6,78%. Lalu baru turun lagi di tahun 2024 kemarin 6,44%, berbanding terbalik dengan Jakarta lainnya yang memang langsung turun 5 tahun terakhirnya itu langsung di bawah 5%, yaitu yang tadi Adin jelaskan bahwa kemiskinan dari skala 0 sampai 5% itu adalah kecil ke sedang, dan Jakarta Utara ini masih sedang ke besar. Nah, itu yang menjadi yang harus di-highlight urgensinya dari penelitian ini juga. Dan kemiskinan dengan teori demokrasi Bentham juga, ya tadi Adin bilang, political equality itu memang menuntut kesetaraan dengan wilayah yang tentunya lebih strategis, memiliki wilayah pesisir, pelabuhan, dan juga kawasan industri. Seharusnya Jakarta Utara bisa, pemerintah kotanya juga bisa memaksimalkan apa yang kelebihan dari wilayah administrasi mereka itu miliki gitu. Dan juga di sini juga Bentham juga meng-highlight bahwa citizenship and the political institution of democracy, yang dimana di bawahnya itu di kerangka teori Erdin ada the popular authorization of public official dan juga public accountability. Lalu yang ketiga ada responsiveness to citizens. Nah, jadi bagaimana popular authorization of public official ini atau institusi pemerintahnya itu dapat menyinggung akuntabilitas yang keduanya, yaitu public accountability, dan juga responsiveness kepada masyarakat atau citizens-nya. Nah, jadi dari ketiga indikator yang citizenship and the political institution of democracy itu, yang tiga-tiganya ada yang Edin sebutkan tadi, the popular authorization, public accountability, and responsiveness to citizens, itu duanya itu nggak jalan gitu. Jadi cuma satu doang yang the popular authority. Nah, masyarakat ini nggak terlibat dalam kebijakan RKPD, dan walaupun itu langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat, dan seharusnya ini itu menjadi popular control gitu, rakyat ikut terlibat, masyarakat ikut terlibat, walaupun bukan masyarakat dengan konotasi miskin yang ikut terlibat, tetapi mereka itu diwakili atas hak-hak orang-orang yang memiliki pendidikan yang cukup untuk mewakili mereka gitu, sehingga hak asasi manusia mereka lebih bisa terjamin. Mungkin segitu aja yang bisa Erdin sampaikan dan jelaskan. Erdin minta maaf jika banyak kata-kata ataupun tindakan yang selama video ini dibuat menyinggung atau terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Semoga menjawab dan juga menjelaskan kritik dan dari pertanyaan Sapira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.